Budaya kerja di perkebunan. Budaya perencanaan ini terdiri dari apel pagi tahap 1 dan apel pagi tahap 2. Apel pagi tahap 1 diikuti oleh mandor dan kerani dipimpin oleh asisten. Dilaksanakan setiap pagi pada pukul 4.45 sampai dengan jam 5 pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ada atau tidaknya perubahan rencana kerja dan target kerja sesuai dengan perkembangan atau progres kerja, kondisi cuaca, dan kehadiran tenaga kerja. Selamat pagi. Isi materi penyampaian asisten pada saat briefing harus meliputi hal yang penting, terutama terkait rencana kerja harian yang meliputi target kerja utama seperti target tonase produksi dan kualitas kerja harus dipastikan, target tonase pemupukan dan konsistensi menjaga kualitas kerja tim BNS, target kualitas dan kuantitas semprot untuk menjamin kematian gulma. Selanjutnya tidak kalah penting adalah pekerjaan perawatan untuk memastikan kelancaran akses meliputi A1 adalah akses menuju blok yaitu CR dan MR. A2 adalah akses menuju pokok meliputi piringan, pasar pikul, dan titik panen. Sedangkan A3 adalah akses menuju buah yaitu manajemen kanopi. Ingat, hindari terjadinya hal-hal seperti ini yang akan membahayakan kesuksesan pekerjaan sejak dari budaya perencanaan di apel pagi, yaitu pertama, asisten datang terlambat mengikuti apel pagi. Kedua, asisten terus-menerus menyampaikan hal yang itu saja dan tidak up to date dengan isu yang berkembang di divisinya. Ketiga, briefing terlalu umum sehingga kurang spesifik dalam membahas permasalahan. Dan keempat, membiarkan mandor datang terlambat serta tidak memberikan sanksi. Setelah apel pagi tahap 1 selesai, mandor memberikan arahan kepada karyawan sesuai kemandorannya di apel pagi tahap 2. BGA 1, BGA Jaya. Diikuti oleh karyawan yang dipimpin oleh mandor, didampingi oleh asisten, dimulai pukul 5 pagi sampai dengan 5.30. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan absensi kehadiran karyawan, evaluasi kerja hari kemarin, penyampaian rencana, dan target kerja hari ini. Penting untuk dipastikan bahwa setiap karyawan tertib berbaris, dipimpin oleh satpam, disiplin menggunakan seragam kerja, serta alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Apel pagi tahap 1 dan 2 diakhiri dengan doa. Pelaksanaan apel pagi sesuai urutan dimulai dari 1. Mandor melakukan absensi. Kedua, dilanjutkan penyampaian hasil evaluasi pekerjaan kemarin, rencana kerja, dan pembagian notus buku potong buah. 3. Menyampaikan hancak lokasi kerja hari ini dan target sesuai yang harus dicapai. 4. Memeriksa kesiapan alat kerja. 5. Menjelaskan metode kerja yang masih perlu disempurnakan. Jangan lupa bahwa pada saat apel pagi adalah momentum yang tepat untuk menyampaikan apresiasi atas hasil kerja yang dicapai sesuai target dan menyampaikan
teguran berupa sanksi bagi tenaga kerja yang melakukan kesalahan. Pada saat apel pagi tahap 2, menjadi kesempatan asisten untuk melakukan pendampingan secara khusus kepada setiap kemandoran secara bergantian dan memberikan penegasan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh mandor sehingga arahan kerja menjadi semakin jelas dan mandor merasa didukung. Dengan mengikuti apel pagi tahap 1 dan tahap 2 secara disiplin akan membentuk budaya perencanaan yang berkelanjutan secara benar. BGA 1, BGA Jaya. Sudahkah Anda berjalan kaki di dalam blok hari ini? Sudahkah Anda berjalan kaki di dalam blok hari ini? Untuk menyapa setiap pokok yang ada. Filosofi matematika jalan kaki pada hakikatnya adalah seberapa banyak kita melakukan supervisi di blok tersebut. Disebut matematika jalan kaki apabila kita berjalan santai 1 jam per hari, itu setara kita melakukan supervisi sebanyak 2 blok. Jika dalam setahun kita melakukan supervisi setiap hari, maka setara 6 kali masuk 100 blok yang sama bagi seorang manajer dan setara 24 kali masuk 25 blok yang sama oleh asisten. Dengan terbiasanya kita masuk ke dalam blok akan mempermudah kita dalam menghafal kondisi blok dan mengambil keputusan yang tepat. 2 hal yang harus diperhatikan dalam matematika jalan kaki adalah menjaga kualitas dan kuantitas. Secara kualitas harus dilakukan dengan jujur dan benar, sedangkan secara kuantitas harus dilakukan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Konsistensi dalam menjalankan matematika jalan kaki akan menghasilkan budaya yang membantu kita dalam mencapai target kerja. Buku terbaik adalah telapak kaki planter. BGA 1, BGA Jaya. Bedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Identitas perusahaan disajikan melalui rancangan desain yang khusus meliputi keunikan dan kekhasan tentang perusahaan secara spesifik. Bagi BGA, corporate identity akan membawa pengaruh besar karena mencerminkan citra, image, atau persona perusahaan di mata masyarakat dan menjadi pembeda identitas dengan perusahaan lain. Penyusunan BGA Corporate Identity oleh tim kerja yang terdiri dari Organizing Committee dengan pengawasan Steering Committee merumuskan basic rules yang terdiri dari ketentuan logo, corporate color, panduan komposisi warna pada logo, tulisan dan background, corporate tagline, dan ketentuan typography. Basic rules digunakan sebagai dasar dalam menerjemahkan semua aspek corporate identity dan terbagi menjadi 6 skop atau 6 ruang lingkup, yaitu 1. Ruang lingkup skop seragam, menetapkan kebijakan ketentuan penggunaan seragam sebagai berikut. Seragam staf diberikan kepada seluruh staf operasional. Untuk staf head office hanya diberikan pada grup departemental atau setara sampai dengan board of directors. Seragam non-staf hanya diberikan kepada supervisi, administrasi, dan pekerja pada pekerjaan ini. Pekerja support diberikan kepada karyawan yang menjadi representatif dan berhubungan dengan pihak eksternal. 2.
ruang lingkup atau skop bangunan, menetapkan kebijakan ketentuan bangunan sebagai berikut. Visualisasi kantor kebun, rumah manajer, rumah asisten, rumah karyawan di B6, gudang pupuk, pos jaga, poliklinik, masjid, dan gereja. Ketiga, ruang lingkup skop sustainability, menetapkan kebijakan ketentuan terbesar karena mencerminkan citra corporate identity oleh tim kerja yang terdiri dari organizing. 4. Ruang lingkup skop public, menetapkan kebijakan signboard, K3 hukum, dan gereja. Ketiga, ruang lingkup skop sustainability, menetapkan kebijakan ketentuan signboard sustainability dengan dasar hukum, standar rambu, serta ukuran signboard sebagai berikut. Signboard K3M, signboard konservasi, dan signboard fire brand. Keempat, ruang lingkup skop pabrik, menetapkan kebijakan ketentuan pabrik sebagai berikut. Safety identity, type marker, dan yield building. Kelima, ruang lingkup skop kendaraan, menetapkan kebijakan ketentuan kendaraan dan alat berat sebagai berikut. Kategori kendaraan dan alat berat, material coating and cutting, special sign, visualisasi kendaraan, dan visualisasi alat berat. Dan terakhir, ruang lingkup skop material promosi, menetapkan kebijakan sebagai berikut. Material printing, material digital, and media goods or merchandise. Pedoman penerapan corporate identity BGA ini yaitu membuat pilot project dan penetapan 2 region untuk mengimplementasikan corporate identity secara lengkap, yaitu Kalimantan Tengah ditunjuk region Timur dan Kalimantan Barat ditunjuk region Sulawesi. Region lain yang tidak ditunjuk sebagai pilot project wajib menerapkan apabila melakukan pengadaan baru atau melakukan perbaikan pada objek yang menjadi target corporate identity. Mari kita sukseskan penerapan corporate identity BGA sesuai ketetapan yang telah diputuskan. BGA 1, BGA Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pengisian data karyawan melalui Gripday.
Namun, sebelum melakukan penginputan data, Anda dapat mengganti tampilan bahasa yang digunakan dalam aplikasi GridDay. Caranya adalah dengan mengklik icon perusahaan yang berada di pojok kanan bawah, maka akan tampil halaman baru dan Anda dapat menemukan icon pengaturan yang berada di pojok kanan atas. Setelah muncul halaman pengaturan, maka akan terlihat pilihan untuk mengganti bahasa. Fungsinya adalah untuk memudahkan Anda dalam proses penginputan data. Setelah Anda melakukan pengaturan bahasa, maka Anda dapat mulai mengisi data karyawan. Caranya adalah dengan mengklik icon beranda yang berada di bawah. Maka kita akan kembali ke halaman awal saat kita membuka aplikasi GridDay. Lalu kita klik pergi ke profile yang letaknya berada di bawah nama. Selanjutnya Anda klik detail yang berada di pojok kanan atas. Pada halaman ini, Anda dapat melakukan penginputan data pribadi yang masih kosong. Setelah melakukan penginputan data, jangan lupa untuk mengklik simpan. Selain mengisi kelengkapan data pribadi, Anda juga dimohon untuk melengkapi data-data berikut, yaitu data kontak, alamat, kontak darurat, keluarga, pendidikan, medis, pengalaman kerja jika ada, keterampilan, dan kemampuan bahasa. Untuk beralih ke menu lainnya, Anda dapat mengklik tanda panah ke bawah pada tulisan pribadi, maka akan muncul daftar menu yang dapat Anda lengkapi datanya. Pada beberapa menu seperti kontak darurat, keluarga, serta pendidikan, Anda juga dapat menambahkan data baru. Caranya yaitu dengan mengklik icon tambah pada bagian bawah layar Anda. Yang perlu menjadi perhatian adalah pada menu pendidikan, Anda perlu menetapkan salah satu pendidikan yang merupakan pendidikan terakhir Anda. Dalam contoh ini, pendidikan terakhir adalah S1. Maka kita klik pilihan S1, maka akan muncul halaman baru untuk mengedit pendidikan kita. Selanjutnya kita beralih ke bagian bawah halaman. Di sana akan muncul kotak checklist standar. Fungsinya adalah untuk menetapkan pendidikan tersebut sebagai pendidikan terakhir. Dalam kasus ini, karena pendidikan terakhirnya adalah S1, maka kita klik checklist pada standar. Lalu jangan lupa klik simpan. Anda cukup menetapkan salah satu pendidikan Anda sebagai pendidikan terakhir. Untuk pendidikan lainnya seperti pada contoh ini adalah pendidikan SMA yang mana bukan merupakan pendidikan terakhir, maka kita tidak perlu mengisi atau memberi checklist pada kolom standar. Yang perlu menjadi catatan adalah setiap perubahan data yang Anda masukkan tidak akan serta-merta tersimpan di halaman profil Anda, melainkan akan menjadi request yang akan melalui proses approval yang dilakukan oleh tim di Jakarta. Demikian video tutorial ini kami buat. Semoga membantu teman-teman dalam memahami cara penginputan data melalui GridDay. Terima kasih.
Pertama, buka web browser dan masukkan alamat repository.gumitama.com. Selanjutnya, masukkan username dan password menggunakan akun email atau laptop Bapak Ibu tanpa @gumitama.com. Klik login. Akan muncul halaman dashboard BGA Repository yang terdiri dari berita terbaru, recent document yang berisi list file terbaru yang baru diunggah, main menu repository yang terdiri dari pedoman penggunaan, kebijakan, SOP, instruksi kerja, memo, galeri, continuous improvement, sustainability, research, Gumitama University atau training. Pada tampilan ini akan muncul nama dokumen, dokumen number, modify by, serta action. Pada bagian action ini, klik icon mata untuk membuka dokumen. Pada bagian icon mata juga terdapat info jumlah file tersebut sudah diakses. Pada BGA Repository, kita dapat melakukan pencarian dengan memasukkan keyword, kemudian klik enter. Maka akan muncul file atau dokumen yang berkaitan dengan keyword yang kita masukkan. Klik gambar icon mata kembali untuk melihat dokumen. BGA Repository juga dapat diakses melalui smartphone. Demikian tutorial penggunaan BGA Repository, BGA 1, BGA Jaya.